Raffi Ahmad jual masakan babi. Gimana hukumnya menurut agama Islam? Ini sesuatu. Baru-baru ini keluarga Raffi Ahmad memang sedang terseret skandal baru. Tak hanya Raffi, istrinya pun, Nagita Slavina turut menjadi sasaran. Nagita ramai diduga menikmati makanan halal saat berada di Korea Selatan. Di sisi lain, Raffi Ahmad sempat mengundang kontroversi dari bisnisnya di Bali. Bisnis tersebut adalah sebuah klub bernama Mari Beach Club. Raffi ternyata menjual masakan babi dalam klubnya tersebut. Tentu hal ini mengundang berbagai kritikan dari warganet. Termasuk banyak yang mempertanyakan, bolehkan seorang muslim makan di sana? Lalu bagaimana hukumnya jika menjual makanan haram seperti babi? Coba yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang membuat akhirnya babi ini menjadi haram sih? Asal mulanya gimana ya, Bu? Nggak ada penjelasan yang ada itu cuma tafsiran ulama. Ada banyak sekali penafsiran ulama ya mengatakan di dalamnya mengandung cacing pita. Padahal kalau dipelajari daging sapi jauh lebih banyak cacing pitanya ya. Jadi kalau menurut saya itu nggak ada penjelasan yang rasional. Tetapi mungkin juga Tuhan hanya mau menguji umatnya. Kumaila Hakimah. Halo. Halo Bang Ade. Apa kabar Kumaila? Kabarku baik Bang. Oke. Anda dipanggilnya Mela ya? Mela. Mela ini apa yang dibicarakan Mela di sana adalah memang topik-topik yang menurut saya penting untuk bukan dipahami, didiskusikan, dibicarakan oleh nggak harus umat Islam ya, walaupun Mela kan Islam ya, oleh juga siapapun ya. Yang tertarik pada isu-isu mengenai culture, mengenai agama gitu ya, karena dua hal itu adalah hal-hal yang selama ini seringkali dianggap banyak mengandung, oh itu jangan dibicarakan ya, itu adalah sesuatu yang harus kita terima dengan apa adanya dan macam-macam. Sekedar untuk menunjukkan contoh-contoh topik yang diangkat itu adalah misalnya saja ya, dia pernah bicara tentang apa Mel, salah satunya yang paling paling rame lah ya. Waktu itu adalah tentang babi ya. Kira-kira Mela itu berusaha mengajak kita berpikir tentang sebetulnya pengharaman babi itu harus dibaca dalam konteks apa gitu ya. Iya, waktu itu jadi kayak aku bikin sebenarnya ya bukan aku bikin ya, maksudnya aku baca-baca kayak ada catatan antropologis gitu, terus konteks sosiohistorisnya gimana, terus aku bikin itu jadi konten tentang babi ya, tentang kenapa babi haram. Dan saat itu juga Mela ini mengundang wawancara saya dengan saya. Antara lain saya bicara tentang babi itu, tapi justru dalam wawancara itu saya belajar dari Mela ya. Jadi saya diwawancara tapi si pewawancara memberikan pencerahan yang menurut saya sangat bermanfaat buat saya. Lain kali di kesempatan lain Mela juga bicara tentang apa? Siapa yang menghamili Bunda Maria gitu. itu konten, menurut aku itu konten yang paling aku takut bikinnya. Oh, takut ya? Ya, karena itu kayak pertanyaan yang gak sopan banget. Iya. Tapi itu ditanyakan dan itu dijawab oleh Mela ya. Ada juga soal apa? Soal jilbab misalnya ya. Karena Mela ini dulunya berjilbab ya Mel. Iya betul. Ya, sekarang enggak. Dan dia bercerita tentang kenapanya. Dan ada isu-isu semacam itu. Saya harus apresiasi Anda nih. Salam hormat buat Mela. Terima kasih Bang Ade. Nah, barangkali buat teman-teman yang lain kalau tertarik bisa juga lihat di YouTube tuh ada tuh Forbidden Questions namanya ya. Tapi itu ada dua versi, yang satu versi gratis, satu versi bayar ya. Bayarnya juga nggak mahal sih. Ya murah kok, 20.000. 20.000 per bulan ya. Nah soal yang penghamilan soal siapa yang menghamili Bunda Maria itu eksklusif. Itu eksklusif, itu yang bayar itu ya. Dan itu bukan karena saya rasa bukan karena Anda ingin menjual itu, tapi lebih karena supaya audiensnya terkurasi. Yang mau nonton tuh yang benar-benar mau nonton aja. Iya. Karena kadang-kadang memang pengalaman menunjukkan bahwa kalau semua orang boleh nonton tuh kita nggak bisa kontrol lah. Benar. Pemikiran jadi orang. Ada forum publik, ada forum tertutupnya. Iya. Oke. Nah saya ingin bicara tentang Melanya nih ya. Mungkin kita mulai dari who is. Gimana cara baca kamu? Nama kamu? Kumaila. Kumaila ya.
Kumaila ya. Kumaila ini boleh nggak cerita dulu sedikit tentang kenapa kamu membuat channel Forbidden Question ini? Kamu ini sendiri belajar apa sih sebenarnya? Ini kayak saya ini orang awam nih sebenarnya. Tapi kadang-kadang saya ngomong agama, so tahu aja gitu ya. Nah kalau Kumaila ini belajar agama nggak sih sebenarnya? Jadi sebenarnya Forbidden Questions tuh isinya adalah konten yang topik-topiknya tuh kebanyakan adalah pertanyaan pribadi aku di masa muda atau bahkan masa kecil ya. Kamu masih muda Kumaila, jangan lupa ya. Nah, tapi sekarang udah nggak punya, maksudnya udah nggak galauin pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Pernah ada masalah ya? Ya, dan pertanyaan-pertanyaan itu tuh aku terusin. Jadi aku curious dan aku emang ngikutin banget. Kalau mungkin karena aku sepanjang pendidikan aku dari masuk SD itu aku di pesantren. Oh. Sampai kuliah juga masih di asrama gitu. Dan pesantren itu? Iya, di pesantren. Udah gitu juga. Boleh tahu nggak di mana? Di Sukabumi. Oh, pesantren di Sukabumi. Ya, sempat di SD, SMP, sempat SMA. di Karawang juga, sama sempat satu lagi di. Oh, di beberapa tempat. Iya. Oke. Silahkan. Saya nggak ngerti pesantren, jadi di saya Banten. pikir Aku lupa. satu lagi di Banten. Jadi aku sempat pesantren di pesantren modern pernah, pesantren salaf juga pernah, kayak pesantren tradisional gitu loh, yang masih ngaji kitab kuning, pokoknya masih mengkaji secara tradisional lah gitu. Jadi aku sempat nggak sekolah setahun, lulus SMP, masuk SMA aku nggak langsung SMA, aku tradisinya tuh namanya tabarukan gitu. Jadi santri yang hafal Quran itu ada tradisi dia tabarukan dulu ke guru-guru yang lain gitu. Tabarukan itu artinya ngalap berkah. Jadi ya itu semacam tradisi aja dan aku ngikutin gitu. Kamu datang ke beberapa untuk hafalan aku didengar, diuji gitu. Oke. Sorry, kamu hafal Al-Quran? Secara sertifikat ya. Artinya apa itu? Ya artinya sudah diuji ya gitu. Maksudnya ada syahadah. Ada sertifikat yang menyatakan bahwa Kumaila ini ada sertifikat dari pesantren-pesantren itu dan ada dari kampus juga. Aku kuliahnya tafsir. Tafsir apa? Tafsir Quran dan hadis. Oh, jadi memang Kumaila ini belajar bukan hanya belajar agama, tapi bahkan belajar bagaimana mentafsirkan Quran dan hadis. Benar. Nah, makanya pertanyaan-pertanyaan di konten aku tuh kebanyakan heavy di agama. Dan kenapa aku ngejar banget memahami Quran, karena aku waktu itu mikir ya, waktu masih muda mikirnya kalau semakin aku kejar-kejar nih, maksudnya semakin aku pelajarin ini, nanti aku akan nemu jawabannya gitu. Nanti pertanyaan-pertanyaan aku ini akan make sense gitu. Ya gitu sih. Di mana? Dulu motivasinya gitu. Nggak, yang kamu katakan kamu kejar itu kejar di mana? Ya, ketika dulu atau dulu. Jadi kayak makanya aku suka banget belajar Quran. Terus kenapa aku kuliahnya lanjut hadis, ke tafsir. Karena emang waktu itu tuh aku penasaran banget gitu. Karena kan aku hafal Quran itu waktu kecil. Nah, jadi waktu kecil tuh aku ngerasa lingkungan aku terlalu ngelihat aku kayak anak ajaib nih gitu. Maksudnya kayak ini anak kecil udah hafal Quran gitu. Pada usia berapa kamu hafal Al-Quran? 10 tahun kamu hafal satu Al-Quran? Iya. Nah sementara kan teman-teman masih abata masih ngapalin surat-surat kecil. Nah jadinya aku sama pihak pondok suka dibawa ke Jakarta buat jadi bahan marketing gitu loh. Jadi ada forum kayak majelis talim, aku disuruh baca Quran atau diundang ke radio-radio buat baca Quran. Terus kayak ya itu, tapi pada usia itu 10. Ya itu buat marketing, ini loh di pondok kita, di pesantren kita, anak sekecil ini bisa hafal Quran gitu. Ya semacam itu sih. Atau ya ikut lomba-lomba kayak ada tuh kayak lomba MHQ itu kayak Musabaqah Hafzul Quran, itu lomba hafal Quran. Dan ya karena aku masih kecil, jadi kompetitornya yang usia kecil tuh sedikit gitu. Oh, lawannya juga anak-anak kecil. Dan waktu itu tuh aku bingung kenapa orang-orang dewasa di sekitar aku bereaksi berlebihan. Karena kan aku nggak paham nih, maksudnya aku Quran kan hafal doang, bahasa Arabnya kan belum bisa. Jadi makanya
waktu itu tuh rajin Waktu itu banget. bahkan kamu belum bisa berbahasa Arab, tapi hafal Al-Qur'annya. Iya, itu biasa. Maksudnya itu kan biasa orang Indonesia hafal berapa surat tapi nggak tahu artinya kan. Iya, iya. Nah, makanya waktu itu tuh belajar banget karena aku mikir mungkin jawabannya dari situ gitu. Kayak kenapa orang-orang menganggap ini tuh big deal gitu. Oke. Ya udah. Jadi, Terus kapan? Oke, itu kan berjalan. Kapan kamu mulai memahami arti Al-Qur'an? yes. Kayaknya sampai sekarang pun masih berjalan ya. Karena Tapi kapan mulai bisa? Kapan mulai paham, oh ini artinya Al-Baqarah nih ini gitu. mungkin seiring kayak kurikulum bahasa Arab di pesantren ya. Ya Nah, itu- SMP-an, SMA-an gitu. Oke. Ya mungkin yang mendalam banget, yang lebih kontekstual itu pas kuliah ya. Ketika masuk ke tafsir kalau, itu. tapi kalau secara literal aja kayak SMP, SMA udah bisa gitu. Nah, kamu pada usia 10 tahun itu saya duga udah pernah memenangkan Yang Quran. Ya, Iya. udah menang ya. Iya, tapi ya level kayak kecamatan, kecamatan kabupaten, yang level kecil-kecil. Kalau udah di level nasional suaranya pada merdu-merdu karena kan suara kan dinilai ya. Suaraku kan jelek cempreng. Jadi nggak bisa compete gitu. Kalau udah ada penilaian merdu nggak bisa compete. Oh begitu. Jadi dalam hafiz Al-Quran tuh ada soal Ada merdu. seninya, benar. Ada seni yang Oke. lagu-lagu kan suka baca Quran di lagu-lagu. Aku nggak bisa. Nah, keluargamu semua memang ingin kamu menjadi hafiz ya. Keluarga aku religius, ibuku hafal Quran. Oke. Abahku akademisi studi Quran, akademisi studi Islam. Akademisi Ya, studi Islam. guru besar studi Islam lah. Kamu Jadi emang suportif banget untuk aku ada di jalur itu gitu. aha. Kakak adik? Kakak adik juga, maksudnya kakak aku hafal banyak gitu. Cuman kayaknya karena yang semangat doang, yang semangat belajar aku doang, jadi kayak aku doang yang di-push gitu. Yang lain nggak terlalu di-push. Oke. Nah, oke itu latar belakang nih ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kamu kuliah, belajar tafsir Al-Quran, belajar tafsir Al-Hadis ya. Yang saya yakin itu bukan pekerjaan gampang. Setuju gak itu? Gampang. Karena sebenarnya kebanyakan tuh bentuknya hafalan kan. Kayak pelajaran agama-agama itu, pelajaran agama-agamaan tuh bentuknya hafalan. Jadi apa? Kebanyakan. Sebagai contoh lah ya, ada sebuah surat Al-Baqarah itu ya. Terus kamu sebagai orang yang belajar studi Al-Quran itu menghafalkan apa tafsir terhadap surat tersebut gitu? Enggak. Kalau ayatnya hafal, cuman kalau itu kan dipahami. Tapi kan Ya. kalau yang bentuknya sejarah itu kan masih kayak sifatnya, maksudnya masih cuma butuh kognitif level bawah aja kan. Maksudnya kayak belajar sejarah aja. Jadi kamu tidak Nggak butuh kayak high level problem solving gitu kayak Oke. misalnya. Critical thinking itu enggak? Nggak terlalu critical thinking iya, tapi dalam batas tertentu ya. Jadi Iya. tujuannya kan outcome-nya supaya menjadi ulama. Nah, ulama kan punya frameworknya sendiri nih buat bisa ngeluarin fatwa. Tapi kan framework untuk bisa memproduksi fatwa kan harus tetap berada di koridor itu gitu. Iya, Jadi iya. critical thinking tapi dipagerin gitu. Oke. Boleh berpikir kritis tapi yang ini jangan. Tapi ada koridornya. Iya, iya. Nah, sekarang saya melihat kamu sekarang ya. Kamu bercerita tentang di masa lalu kamu adalah seorang hafiz, orang studi tafsir. Aku nggak mau dibilang hafiz deh, maunya kayak dibilang kayak Quran nerds gitu. Kayak Tapi kamu hafiz kan? Di sertifikat itu dibilang kamu hafiz. Benar. Ya oke. tapi aku tuh agak nggak Terganggu. srek sama labelnya Oke, karena oke, kayaknya oke. tuh kalau hafizoh itu kan literally hafizoh itu kan artinya literally penjaga ya. Jadi Oh. yang menjaga Quran dari perubahan gitu. Oke. Tapi Seharusnya itu artinya. iya, dan itu kan bentuknya ibadah ya. Maksudnya kita menjaga Quran ini dari perubahan gitu. Dan itu bentuk ibadah. Sedangkan aku ngerasa itu bukan ibadah, itu karena aku minat aja, karena Ya, aku ya, ngulik-ngulik gitu. Jadi Ya. aku lebih kayak nerding out Ya gitu. oke. Jadi Quran nerd ya. Ya, Quran nerd ya. Ya, Aku oke. lebih srek. Jadi kamu dulunya Quran nerd, terus studi tafsir, and then kemudian sekarang saya melihat kamu seperti ini.
seperti ini saya katakan tadi di awal. Masih kurang nerd. Ya oke. Tapi sebagai contoh paling gampang, tidak berjilbab. Oke. Topik-topik yang diangkat adalah apa yang Anda katakan sebagai forbidden. Tidak boleh dibicarakan. Bahkan sampai topik-topik yang menurut saya sangat sensitif tadi. Dengan beberapa contoh. Yang saya akan minta untuk Anda, Mela, menggambarkan tentang apa contoh-contoh lainnya yang menurut Mela itu penting untuk diketahui publik, ya. Nah, tapi saya ingin tanya dulu, apa yang kemudian terjadi pada diri Anda sehingga Anda sekarang nampak tanda petik liberal progresif? Sebenarnya sih kayak gitunya iya. Dari dulu iya. Apa? Maksudnya mempertanyakan hal-hal itu pertanyaan udah ada. Tapi kan artinya sejak dulu tuh, iya. Dari SD, SMP, SMA. Iya, sebenarnya kayak sejak kecil. Mungkin kayak pertanyaan yang ada pertanyaan waktu kecil yang aku terganggu banget, tapi aku nggak berani mempertanyakan itu ketika jadi waktu SMP tuh aku olimpiade entah matematika atau sains ya. Terus guru-guru aku pada bilang kayak, maksudnya mereka kan men-treat aku sebagai anak yang istimewa lah gitu. Kebetulan zaman sekolah juga kayak aku ranking 1 terus. Tapi ya mungkin tuh karena sekolah aku nggak begitu kompetitif ya gitu. Jadi makanya dicemplungin olimpiade, cemplungin olimpiade aku kalah terus kalau olimpiade nasional gitu. Nah, terus malah ngasih aku amalan-amalan, ngasih aku doa di masjid sebelum aku berangkat. Pokoknya semua pada doain aku gitu. Nah tapi kan pas udah harinya olimpiade itu kan yang menang kan sekolah-sekolah Kristen. Nah udah gitu di situ kayak apa bedanya? Maksudnya apa bedanya semua berdoa, aku membaca Quran ini itu nggak ada pengaruhnya ke knowledge aku untuk aku jawab soal olimpiade gitu. Ya terus aku tanya teman-teman yang menang itu mereka persiapannya gimana gitu. Terus ya mereka jelasin ada tutorial dan segala macem, dan itu ya aku jelasin ke guru aku gitu. Tapi di situ itu udah ada yang ganggu. Itu aku kontenin juga, apakah doa mempengaruhi realitas, itu juga konten yang aku kunci. Aku konten khusus member. Itu pertanyaan aku sejak kecil. Kayak doa nggak doa tuh pengaruhnya pada realitas apa gitu. Jadi kayak guru-guru aku melihat aku adalah manusia spesial karena hafal Quran. Tapi ternyata aku tidak spesial enough untuk bisa memenangkan olimpiade ini gitu. Ternyata teman-teman dari sekolah Kristen ini yang unggul. Dan udah gitu di situ juga karena aku cukup sering olimpiade dulu zaman sekolah, yang langganan menang tuh kayak sekolah-sekolah Kristen. Dari pesantren tuh aku doang, selalu aku doang. Ya, yang sekolah-sekolah Islam kadang ada, tapi biasanya itu doang dan gak terlalu kompetitif gitu. Kamu cukup kompetitif? Aku cukup kompetitif, akunya kompetitif ya. Tapi sebenarnya sekolahnya nggak terlalu kompetitif. Terus jadinya ya udah itu pertanyaan yang ganggu aku gitu. Di masa itu. Terus? Tadi apa pertanyaannya? Ya dan apa namanya? Bagaimana proses perubahan sehingga kamu kini nampak sebagai seorang anak muda aktivis yang berpikir terbuka, progresif, liberal begini? Anda menjelaskan dengan karena sejak kecil sudah mulai tumbuh pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Iya sih. Atau misalnya nih, aku baca Quran, aku merasa ayat ini kontradiktif terhadap ayat ini atau ini, tapi aku nggak ada tempat nanya karena guru-guru aku juga nggak lebih tahu dari aku gitu. Karena kan guru-gurunya nggak hafal Quran dan nggak ngedalemin banget gitu ya. Maksudnya kalau yang bukan hafal Quran banget gitu. Dan kalaupun hafal Quran banget ya nggak ngedalemin banget gitu. Jadi aku nggak ada. Ada nggak contohnya ayat yang menurutmu itu bertentangan tadi? Banyak karena dulu, tapi terutama karena dulu nggak tahu konteks historis ya. Jadi kayak sebutnya misalnya, kenapa di sini misalnya kenapa ada ayat yang kayak bunuhlah seorang kafir dimanapun kamu temui, itu kan ayat itu ada. Tapi di tempat lain kayak kita nggak boleh bunuh orang gitu. Itu kan kayak kontradiktif. Tapi di satu kitab, dan kitab itu kan pedoman hidup sepanjang masa gitu. Nah itu membingungkan banget buat aku yang masih kecil bolak-balik baca Quran gitu. Udah gitu ya, apalagi kan katanya
pedoman hidup sepanjang masa. Udah gitu aku harusnya dapat ketenangan dari situ. Tapi yang ada aku tambah pusing. Semakin aku pelajarin, aku semakin muncul pertanyaan baru gitu, malah nggak habis-habis. Yang kebanyakan pertanyaan-pertanyaan udah aku kontenin sekarang. Apa itu contohnya? pertanyaan aku waktu masih muda. Apa contohnya? Apakah agama itu sumber konflik kekerasan atau sumber kedamaian misalnya? Atau apa ya? Banyak. Itu jawaban Anda apa? Tergantung. Which is okay. Ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih, maksudnya kayak teologis dasar gitu, kayak dari mana asal Tuhan. Tuh, terus kayak apakah Tuhan yang menciptakan manusia atau manusia yang menciptakan Tuhan? Banyak pertanyaan filosofis teologis yang kayak gitu, tapi aku jawab di luar koridor ulama. Oke, ketika kamu masih di pesantren. Enggak, ini sekarang udah konten. Enggak, saya mau tanya, ketika masih di pesantren, pertanyaan itu sudah muncul kan? Iya. Terus pernah nggak kamu ajukan itu kepada seniormu atau gurumu? Beberapa ada, beberapa nggak ada, karena aku udah ngerasa itu pertanyaan yang nggak sopan. Misalnya aku pernah nanya soal kenapa orang Islam doang, pertanyaan anak kecil banget, tapi kenapa orang Islam doang yang masuk surga? Waktu itu tuh kebetulan zaman kecil tuh aku waktu itu kayaknya Oprah baru punya acara di Metro TV. Oprah Winfrey. Nah udah gitu kan awal-awal munculnya kan dia kayak inspiratif banget gitu. Dan Oprah itu kan religius ya, Kristen religius. Terus aku waktu itu kayak, lah tapi berarti Oprah nanti masuk neraka dong. Itu ada di kepala. Ya, itu kepikiran sama kamu mengagumi Oprah. Iya. Kamu menganggap aku khawatir dia masuk neraka. Iya. Nah aku mencari jawab. Aku nanya ke guru aku kan. Aku berharap dia bisa menjawab, oh Oprah nanti akan masuk surga gitu. Tapi ternyata enggak, karena bahkan Nabi Tholib yang pamannya Nabi, yang support banget Nabi, ceritanya tetap masuk neraka karena tidak embracing Islam. Kata gurumu. Ya. Oke. Dan memang di Qurannya kan gitu. Nah tapi yang bikin gak puasnya lagi, katanya hidayah itu prerogatif Tuhan gitu. Yang mana kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya itu aku saya nggak ngerti maksudmu apa. Jadi katanya orang yang bisa dapat hidayah itu ya terserah Tuhan. Oh ya. Jadi meskipun misalnya kita berdakwah, kalau Tuhan nggak menghendaki orang itu dapat hidayah, ya enggak akan. Nah itu juga ganggu aku. Terus kenapa? Karena masa pilihannya cuma 2 kan, surga dan neraka. Nah sedangkan orang Islam kan cuma berapa sih, 2 miliar, 1 Islam sekarang ya. Nah sisanya kan orang non muslim, terus semuanya dinerakain gitu. Ya konsep surga neraka tuh ganggu banget aku. Dan mereka masuk neraka karena nggak memperoleh hidayah gitu. Iya. Padahal yang nentuin dikasih hidayah atau enggak Tuhan juga. Iya benar. Nah jadinya kan aku mau pertanyakan sifat-sifat Tuhan. Nah itu kayaknya makin lama jadi kayak tambah nggak sopan gitu. Maksudnya kamunya nggak sopan. Akunya, pertanyaanku nggak sopan. Tapi pernah nggak karena kamu harus bertanya terus kamu tanya dan dimarahin? Misalnya dimarahin sih nggak pernah, tapi paling kayak aduh Mela ini banyak nanya ya, paling digitu-gituin aja. Karena kamu dianggap anak baik sih ya. Anak baik untuk ukuran pesantren. Iya. Ya maksud saya kalau yang mengutarakan pertanyaan itu adalah anak yang selama ini dianggap sering membandel atau melawan. Iya kali ya. Di kampus juga dulu gitu, aku suka nanya-nanya ke dosen. Misalnya ya nanya yang bentuknya plot hole gitu dalam syariat atau dalam sejarah Nabi. Suka aduh ya mana saya tahu, kamu nanya terus gitu. Plot hole apa? Kayak ada celahnya nih, celah-celah dalam hukum syariat. Oke. Ya, atau celah-celah dalam sejarah Nabi gitu. Oke, jadi bahkan kamu masuk ke perguruan tinggi belajar tafsir, itu tetap mengganggumu. Malah ternyata aku jadi banyak terekspos lagi sama masalah-masalah, karena kan yang jadi bahan penelitian mahasiswa tafsir itu adalah celah-celah itu. Oh.
Yang jadi buat kita research itu kayak ayat-ayat yang kontradiktif atau Itu yang emang dipelajari. ambigu. Iya, itu dipelajari dan diteliti. Gitu. Jadi malah aku tambah terekspos lagi. Kamu tuh kamu bikin skripsi gak sih? Bikin. Skripsimu tentang itu enggak? Skripsi aku gampang. Jadi aku 2 kali ganti judul karena ternyata nggak selesai-selesai. Skripsi pertama itu aku bahas tentang aku mempertanyakan hukum najis anjing. Oh. Karena banyak kontradiksi sejarah di mana anjing liar tuh bebas keliaran di Masjidil Haram. Terus anjing tuh peliharaan umum, peliharaan yang biasa gitu di tanah Arab sana gitu. Kenapa sekarang kita kayak antipati banget sama anjing gitu? Gitu. Tapi ternyata susah nyari referensinya karena ternyata nggak banyak yang ngomongin itu, mungkin nggak terlalu menarik ya. Terus kedua soal usia Aisyah ketika menikah itu ganggu aku banget karena Nabi Muhammad kan umurnya 50, Aisyah umurnya 6. Iya. Kayak ya itu ganggu. Tapi itu juga aku bisa selesai, tapi kayak bakal lama banget karena sumber-sumber yang tersedia tuh kalau nggak bahasa Arab, kalau nggak bahasa Urdu. Oke. Jadi Tapi kayaknya Arabnya kamu udah bisa bahasa Arab waktu itu? skill bahasa Arab aku tuh justru terbatas di Arab klasik, Arab Quran. Kalau misalnya aku suruh baca artikel Al Jazeera misalnya, aku ngawang-ngawang karena nggak banyak baca. Biasanya yang aku baca kan kayak kitab fikih, kitab hadis, dan Itu beda yang ya? beda. Yang dari rentang abad 7 catatan klasik abad 7 sampai 14 kali. Itu yang atau kamu abad baca? 15 ya. Beyond itu pokoknya kalau udah bahasa Arab modern banyak istilah-istilah modern Oke. yang aku nggak tahu. Sehingga soal Aisyah ini tetap kamu nggak buat sebagai skripsimu? Enggak, tapi udah aku kontenin. Oke. Itu juga konten kunci, aku kunci. Anjing juga aku kontenin, itu konten publik. Oke. Akhirnya aku mikir yang gampang selesai, yang bisa aku selesain sebulan apa ya? Ini apa namanya? Tentang kaya dan miskin dari perspektif Nabi. Jadi kayak Nabi Muhammad tuh ini nggak seru tapi gampang diteliti karena Nabi Muhammad tuh Nabi Muhammad tuh nggak mengencourage umatnya untuk ayo kerja biar kaya gitu. Dan bahkan bukan gembel, ahlus sufah biasanya, yang ngemper yang nggak punya rumah, ngemper di masjid, itu sama Nabi nggak disuruh kerja, nggak digituin, malah kayak disuruh zikir gitu. Terus kan Nabi punya definisi kayak itu kayak hati yang gitu-gitulah. Tapi di sisi lain miskin tuh nggak boleh. Iya. Jadi kayak mengejar kekayaan itu tidak di-encourage. Tapi didorong. Iya, tapi menjadi miskin juga ada larangan-larangannya. Nah, itu kan gampang, tinggal studi pustaka doang. Dan kesimpulan Anda apa? Kesimpulannya ya udah gitu. Nabi nggak ngerongrong orang. Jadi di dalam Islam menjadi kaya tuh bukan anjuran keras. Tapi kalau menjadi miskin itu larangan keras. Cuman sialnya ada kayak semacam golongan mistik lah yang kayak melihat harta itu adalah ya godaan dunia dan semacamnya, dan malah encourage orang Islam tuh untuk jadi miskin aja gitu karena itu lebih dekat sama surga gitu, yang gitu-gitulah. Jadi di situ ya aku iseng-iseng bahwa ya pansan orang Islam miskin-miskin dan legowo gitu. Iya, ikhlas dia menerima kemiskinannya. Iya benar. Oke. Kayak gitu sih. Nah, ini walaupun Anda bilang Anda sudah munculkan di konten terkunci tadi, kalau soal Aisyah tadi apa kesimpulan cepatnya? Gini, karena buat penonton nih, Aisyah itu menikah dengan Nabi kabarnya umur 6 berumah tahun. tangga, akadnya umur 6, berumah tangganya umur 9. Nah, ini kan problematik ya buat masyarakat modern mungkin. Kayak kebayangin bapak-bapak umur 50 tahun nggak deketin anak TK, kamu nikah sama saya ya gitu. Itu kan serem ya. Iya. Nah, tapi kalau kesimpulan cepatnya, Aisyah nggak semuda itu, tapi masih muda gitu, bisa jadi rentang 14 sampai 19. Karena banyak konteks sejarah yang kontradiktif sama
catatan riwayat itu. Dan kebetulan catatan riwayat itu tuh sebenarnya ahad tuh dalam arti jalurnya tuh cuma satu orang doang, jalur periwayatan. Oh, lemah ya, hadis lemah gitu. Tapi sebenarnya kuat. Karena meskipun cuma satu orang, orang itu tuh terkenal terpercaya. Nah, tapi ada catatan baru nih. Ternyata dia meriwayatkan itu ketika dia udah kakek-kakek dan udah pikun. Cuman dia udah terlanjur tercatat sebagai perawi yang bisa dipercaya gitu. Meskipun di akhir hayatnya dia terkenal pikun gitu. Soalnya aneh. Nah, Aisyah itu kan besar dan meninggal di Madinah. Tapi riwayat itu berputar-putar ya di Kufah di Irak. Kenapa riwayat ini nggak nyampe ke Madinah gitu, di mana Aisyah tinggal? Jawabannya adalah ya karena cuma disebarin di sana doang. Ya mungkin karena perawi yang ahad itu dia salah cerita, karena emang dia terkenal suka melantur. Gitu. Serem ya. Serem. Nggak, gini, saya mau bilang serem. Masih kecil juga. Ya, saya mau bilang serem gini. Kan buat saya nih orang Islam awam sebetulnya. Awam dalam artian tidak belajar ya. Itu kan kita sangat percaya sama hadis kan. Sekarang tiba-tiba kamu bilang bahwa jangan-jangan salah karena yang merawikannya, yang menyampaikannya itu barangkali bisa dipercaya sebenarnya, tapi ada masa di mana dia udah pikun. Iya, jadi di banyak jadi di dalam ilmu hadis itu ada yang namanya jarh wa ta'dil. Jadi kayak judgment gitu. Jadi ini orang yang menyampaikan hadis dikulitin biografinya. Jadi ada ulama-ulama yang menjudge orang ini gitu. Misalnya aku perawi hadis, nanti Kumailah Hakimah menurut ulama A dia tuh sebenarnya jujur tapi suka pelupa gitu. Kalau menurut ulama B, Kumailah Hakimah tuh jujur tapi dia kalau makan suka sambil jalan. Yang kayak gitu tuh digituin. Yang C, menarik ya. Kumailah Hakimah itu jujur tapi dia rada bodoh misalnya. Yang gitu-gitu tuh ada dikulitin. Nah, si Hisham bin Urwah itu nama perawinya yang cuma satu orang doang yang cerita tentang Aisyah umurnya 6 nikah umur 9. Dia bilang dia dapat dari bapaknya dari Aisyah gitu, yang cuma satu jalur doang. Itu ceritanya semua orang pada bilang dia terpercaya, soleh gitu. Cuman ada sedikit catatan yang bilang mungkin mereka yang ketemu Hisham pas udah tua kali ya. Karena kan Hisham tinggalnya agak jauh nih di Irak. Terus ada catatan-catatan yang bilang Hisham tuh di atas umur 70 udah nggak bisa diterima lagi riwayatnya karena dia terbukti ngelantur, udah jadi kakek-kakek yang ngomong ngelantur gitu. Nah itu kan kayak catatan yang sangat krusial banget. Nah cuman kan orang nggak peduli untuk ngulik riwayat sejauh itu kan. Betul. Kita cuma mau nerima teksnya aja. Oh, Aisyah nikah umur 6, berumah tangga umur 9 gitu. Padahal itu justru krusial banget untuk, karena dijadiin misalnya kalau misalnya ada bapak-bapak mau nikah sama anak kecil kan bisa pakai justifikasi Nabi aja nikah sama anak kecil gitu. Itu kan serem. Oke, nah Mel, setelah itu semua, setelah kamu menjalani itu semua, kapan kamu mulai akhirnya memutuskan untuk ya udah gue bikin konten, saya ngomong ke publik deh, even dengan sebetulnya risiko bahwa orang mungkin akan salah menerima apa yang kamu sampaikan dan menuduh kamu sebagai, kalau dulu kamu dianggap sebagai hafiz ya, sekarang saya duga akan banyak orang yang udah menganggap kamu itu menyesatkan. Iya. Tapi sebenarnya nggak kaget banget karena sebelum konten di YouTube aku suka nulis artikel atau esai buat media Islam gitu. Setelah kamu lulus nih ya? Setelah aku lulus. Kamu nulis untuk media? Iya, buat media Islam yang, maksudnya media Islam yang konservatif, yang moderat liberal lah. Ya. Oke. Aku nulis, aku juga di sosmed pribadi aku nulis, dulu di Facebook nulis, cuman ya audiensnya nggak sebanyak sekarang ya. Tapi dari dulu aku konsisten nulis, nulis topik-topik yang sekarang jadi video gitu. Jadi nggak kaget gitu. Tapi pertanyaan saya adalah kenapa ya kamu bikin itu semua? Karena satu pengen kayak kan aku punya pertanyaan, terus aku ikutin,
aku dapat kesimpulan, atau mungkin bisa aja kesimpulannya ternyata aku nggak ternyata pertanyaannya nggak bisa dijawab gitu, atau ternyata jawabannya nggak ada gitu. Jadi aku ikutin pertanyaan itu, aku udah selesai mencari pertanyaan itu, ya aku pengen share gitu. Itu. Sebenarnya tujuan utama itu sih. Kayak ya alasan egois aja, pengen share yang aku dapat. Oke. Walaupun tadi saya katakan ya, itu mungkin membawa risiko. Risikonya risikonya sepadan dengan kepuasan aku share. Oke. Keluarga dukung? Nah, tadinya tuh ya, aku tuh karena abahku kan akademisi studi Islam ya, dan pokoknya keluarga aku tuh kayak keluarga santri gitu loh. Iya. Nah, ini Muhammadiyah lah ya? Atau NU? Atau bukan dua-duanya? kayaknya kalau kecondongan lebih ke NU. Ke NU ya. Okay. Nah, aku nggak bilang-bilang kalau misalnya aku punya konten, tapi suatu hari abahku ngirimin link video aku yang bahas jilbab, terus kayak tahu-tahu bilang kayak, Mela ini bagus banget kontennya, deliverynya bagus, penyusunannya rapi. Terus kan abahku dosen ya, jadi dia ngasih feedbacknya tuh kayak ngasih feedback dosen ke mahasiswa gitu, dan kebetulan feedbacknya bagus. Terus aku jadi kayak untunglah, berarti aku nggak harus ngumpet-ngumpetin lagi, karena aku umpetin karena aku nggak bisa nebak reaksi orang tua aku gimana gitu. Ibumu? Ibuku mah kayaknya oke aja kalau. Nah, tapi kan apa yang kamu anggap tuh tadi ya kontroversial ya, atau paling gampang saya gunakan contoh jilbab. Kamu kapan berhenti berjilbab? Maksudnya berapa tahun? Berhenti secara mantap kan sebelumnya buka tutup ya. Pas udah sebelumnya buka tutup, even ketika kamu dulu kuliah atau sekolah? Oh enggak, kalau kuliah pakai terus, karena aku nggak punya keadaan di mana aku bisa buka kerudung. Ya. Tapi dulu tuh karena aku pengen banget pakai kerudung, kadang-kadang tengah malam aku tuh ke Ancol, cuma pengen ngerasain rambut aku ke angin. Nah, pas udah aku berarti 2019. Lepasnya. Ketika full lepas ya. Full lepas. Dan aku nggak ngumpetin diri dari siapapun kalau aku nggak pakai kerudung lagi. Nah, kamu memutuskan melepas jilbab itu kenapa? Karena aku ngerasa aku nggak cocok sama jilbab. Kayak baik dari estetika gitu ya, alasan paling egois karena aku merasa nggak cantik pakai kerudung. Masa sih? Ya aku merasanya gitu Bang. Oke. Nah, aku pengen rambut aku kelihatan. Iya. Oh, ngerti. Nah, kalau alasan ideologis aku juga ngerasa nggak cocok karena aku ngerasa dengan pakai jilbab tuh kayak aku mengumumkan kepada seluruh dunia ini, guys, aku tuh wanita solehah loh gitu. Aku adalah wanita muslim solehah. Nah, aku nggak nyaman. Dan aku juga nggak mau dikelompokkan menjadi nggak mau dimasukkan ke kelompok wanita berkerudung karena sebenarnya ini juga alasan subjektif ya. Jadi kayak ada menurut aku komunitas perempuan muslimah yang aku ngerasa nggak relate dan aku nggak mau menjadi bagian dari golongan itu. Gitu. Jadi lebih ke masalah identitas, ideologi, sama estetika. Oke. Nah, sekarang soal tafsir. Ya. Mela adalah orang yang belajar tafsir. Tentu ada tafsir mengenai cara berpakaian, termasuk tentang jilbab. Nah, dari pemahaman Mela terhadap tafsir-tafsir tersebut, atau dari tafsir yang Mela percaya, kewajiban jilbab itu menurutmu memang bukan sesuatu yang wajib? Ini kan berarti kalau pertanyaan ini berarti apa yang Mela percaya itu aku seolah-olah harus generate framework sebagai ulama, terus aku memfatwakan ini boleh apa enggak. Kalau sebagai Mela ya alasan aku lebih egois sih. Maksudnya ya karena aku nggak mau gitu. Tapi kalau apakah itu wajib atau enggak kan jadinya kan multi tafsir tuh. Multi tafsir. Ya, dan aku nggak mau menafsirkan karena aku
nggak punya wewenang dan nggak mau punya wewenang Oke. untuk menafsirkan atau Oke. mengeluarkan fatwa. Tapi paling tidak yang kamu bisa katakan itu adalah sesuatu yang multi tafsir. Ya, dan Jadi sebenarnya ada sih- yang bisa, ada yang mengatakan itu wajib, Ya. ada yang mengatakan itu nggak wajib. Tapi kalau misalnya mau dikaji secara historis, sebenarnya kerudung itu kontekstual banget, Sangat kontekstual. sangat kontekstual. Oke, Terhadap- buat penonton yang mungkin nggak ngikutin ini soal Islam, yang dikatakan Mela tuh artinya adalah tergantung kondisinya ya, Betul. tergantung konteksnya, Ya, bukan tergantung. sesuatu yang harus dilakukan sepanjang zaman. Ya, jadi Oke. itu menyesuaikan ya kondisi sosiopolitik saat itu, juga geografis ya, juga ya iklim dan semacamnya. Ya, saya terkesan Itu loh aku dengan itu cara. kontenin juga. Oke, saya terkesan dengan cara menjawab Mela yang tadi ya, dia jelas-jelas, Anda mengatakan jelas-jelas kalau saya harus mengatakan wajib tidak ya, saya tidak ingin dianggap sebagai seorang ulama atau seorang pemuka agama yang pendapat-pendapat saya itu berpengaruh terhadap orang-orang lain gitulah kira-kira ya, atau diikuti oleh orang-orang lain. Ya, ini adalah jawaban dari Mela saja sendiri ya. Nah, tapi kan soal jilbab, walaupun tadi Mela katakan juga Anda angkat sebagai konten, itu barangkali salah satu topik yang masih relatif tolerable lah. Artinya gini, sensitif sih sensitif, tapi nggak sensitif banget, ya. Dibandingkan misalnya dengan, sensitif banget ya. Kenapa dibilang sensitif banget? Karena itu termasuk ke konten aku yang paling banyak dapat kecaman itu babi dan jilbab. Karena dalam konten itu Mela menjelaskan apa yang soal jilbab itu? Mungkin yang orang-orang nggak setuju dapat tuh kayak seolah-olah karena mungkin aku nggak pakai kerudung, terus aku ngejelasin kayak konteks politik, yang kontekstual tadi itu ya. Jadi yang penonton dapatkan itu seolah aku implying kalau aku lagi nyari celah jilbab tuh nggak wajib loh gitu. Padahal sebenarnya aku nggak berjilbab tuh irrelevan terhadap mau itu wajib, sunnah, mau konteks sejarahnya gimana. Aku nggak pakai jilbab tuh itu karena keputusan egois aja, karena aku nggak mau gitu. Iya. Apa yang terjadi waktu itu? Maksud saya, apakah Mela menjawabnya atau Nggak dijawab. Biasanya kalau yang kayak personal banget, jadi kalau di Forbidden Questions aku menjaga konten aku adalah dunia ide. Jadi kayak ini fakta, ini ide. Tapi apa yang milik aku, apa yang personal buat aku, nggak aku share. Oke. Yang tadi kamu bilang yang juga bermasalah, kontroversial, babi kan? Ya. Yang singkatnya ketika itu Mela mengatakan apa? Babi itu haram karena babi itu tidak etis di tanah Arab dimakan gitu. Maksudnya itu kan bukan eksklusif aturan Islam ya, di aturan Yahudi juga gitu, dan itu tuh kayak aturan. Oh, Yahudi juga tidak boleh makan babi. Yahudi nggak haram boleh makan babi. Oke. Jadi mungkin teks pertama yang mengharamkan babi itu ada di Yerusalem, di Torah. Babi itu haram, dan itu tuh ya jauh dari Islam, mungkin 3.500 tahun lebih early daripada Quran teksnya. Jadi warga sana udah mengadopsi dietnya tanpa babi gitu. Nah, kenapa babi itu sampai nggak boleh banget gitu? Itu kan pertanyaan yang menarik banget ya. Kenapa nggak boleh banget Di selain di Islam? Karena di belahan dunia lain orang-orang makan babi dan nggak apa-apa gitu, sehat-sehat aja kan. Selama ini kan di kita kan rasionalisasinya penyakit lah, cacing pita. Nah itu juga aku bahas tuh, dari mana rasionalisasi itu berasal. Terus sebenarnya alasan utama nggak etis tuh ya karena tidak ramah lingkungan. Jadi dietnya babi itu mengkonsumsi air jauh lebih banyak dari manusia. Nah sedangkan air adalah komoditi yang mahal kan di tanah Arab sana saat itu. Bener. Nah jadinya beternak babi itu nggak etis, dan makan babi juga jadinya nggak etis, dan lama-lama nggak populer, jadi tabu gitu. Terus ya dikristalin aja sama ajaran agama, haram gitu, haram makan babi gitu. Tapi saya ingat sekali ketika kita ngobrol itu, Mela menyebut bahwa babi yang disebut di dalam Al-Quran itu bukanlah babi seperti yang kita kenal sekarang. Lebih tepatnya nggak tahu, karena mereka pakai kata itu ya apa namanya? khinzir.
ya itu ngikutin dari Torah aja. Oke. Nabi Muhammad dan para sahabat nggak tahu khinzir itu kayak gimana. Nabi Muhammad dan para sahabat nggak tahu Iya, khinzir itu seperti iya, apa. Karena itu kan nyadur Taurat. Jadi banyak hukum, banyak kisah syariat di Quran itu yang mirip kayak Taurat. Perjanjian Lama, ya. Oke. Anda mau bilang bahwa di masa itu di tanah Arab tidak ada khinzir? Pas zaman Nabi nggak ada. Ada catatan arkeologisnya kok. Ya, jadi saya ulang ya. Jadi tidak ada khinzir itu, tapi ada ayatnya. Ya. Oke, yang menurut Mela adalah apalah, diambil atau disadur atau dipinjam dari Taurat. Oke. Itu juga akan menimbulkan masalah ya. Betul. Anda menghadapi banyak kritik kali ya. Betul. Tapi sebenarnya kritiknya ya, maksudnya di permukaan. Justru kritiknya tuh lebih kayak lu ngapain nanyain kenapa babi haram, kayak nggak usah dipertanyakan lagi. Kalau udah dibilang haram ya haram gitu. Oke. Tapi kan sebenarnya Anda bisa katakan yang haram tuh khinzir. Gitu mah Bang Ade. Nggak iya. Dan saya tahu ini akan menjadi panjang sekali kalau Mela harus menyebut sejumlah topik-topik lain yang menurut Mela juga kontroversial. Tapi kita nggak punya banyak ya. Tapi boleh nggak Anda sebut aja misalnya hal-hal yang menurut Anda itu perlu Anda ingin tuh Anda sampaikan kepada publik, mungkin sudah Anda lakukan di video-video sebelumnya, dan Anda pikir itu adalah sesuatu yang penting buat masyarakat. Mungkin yang sifatnya doktrin-doktrin agama yang sifatnya itu mengingkari realitas ya. Seperti katanya kan manusia pertama itu Adam dan Hawa. Tapi kan itu nggak fit nih sama realitas. Kenapa? Karena kan manusia pertama itu tidak mungkin diturunkan dari surga gitu. Oh, yang cerita dia makan apa? Terus tahu-tahu beranak pinak kayak gitu. Atau ya apalagi yang nggak lain. Karena yang realitas mengatakan apa? Mungkin teori evolusi. Ya, jawaban terbaik umat manusia yang kita punya saat ini untuk menjawab dari mana asal mula kehidupan ya teori evolusi gitu. Nah, itu juga jadinya itu juga waktu itu dapat banyak penolakan gitu. Wah, ini manusia pertama nih, ini cewek keturunan ikan, cewek keturunan monyet gitu. Waktu aku jelasin teori evolusi, aku nggak pakai term teori evolusi sama sekali. Aku cuma ngejelasin basic konsepnya aja gitu. Ya. Dan kemudian saya ingat kalau gitu. Contoh ketika Mela mengatakan sebetulnya nggak ada buktinya tuh ada Bahtera Nuh itu apa? Iya. Dan ternyata itu adalah saduran dongeng lama dari Mesopotamia. Jadi ada catatan ini soal lama. Ini buat penonton Nuh. Ingat Nuh ya yang dia harus membuat sebuah bahtera untuk menyelamatkan makhluk hidup lah ya. Yang pasangan-pasangan naik kapal. Ya Anda ingat lah ya. Itu dipertanyakan lah, dipertanyakan lah. Iya, karena ternyata menariknya ada kisah yang sangat mirip. Itu tokoh utamanya tapi namanya Gilgamesh. Dewa, ada tuhan-tuhannya gitu, ada dewa-dewanya, aku lupa, mungkin ada Anunnaki atau Ra atau siapa. Dan itu ngasih perintahnya sama, bikin bahtera buat menyelamatkan umat manusia karena kalian udah pada maksiat. Pengen dibinasakan dunia ini, mau kasih hujan supaya tenggelamin dunia gitu. Yang selamat cuma yang naik bahtera doang. Itu kan mirip banget secara premis utama. Kurang lebih itulah ceritanya. Benar. Nah, paling itu cerita-cerita yang ternyata mirip-mirip gitu. Atau ada juga cerita yang mirip tentang jembatan Shirathul Mustaqim. Yang katanya setipis rambut dibelah 7 dan tajam kayak pedang. Dan kalau misalnya kita jatuh, kita langsung ke neraka. Dan itu tuh persis dengan catatan yang dipunyain agama kuno ya, Zoroaster. Masih ada sih Zoroaster sampai sekarang. Cuman itu agama yang jauh lebih kuno dari Islam. Itu mereka punya catatan itu gitu. Nah, setelah mengatakan ini ya, Anda tetap Muslim kan? Muslim masih. Iya. Menurut Anda, tetapkah kita memerlukan dalam hal Islam ya, Al-Quran atau Kristen itu Alkitab? Nah itu juga aku kontenin, tapi aku kunci apakah ada kitab suci yang relevan sepanjang masa
Ya dan itu aku kunci karena nggak bisa aku jelasin jelasin untuk publik. Di sini nggak bisa Anda jelaskan. Nggak bisa, kayak bahaya deh. Bahaya. Tapi ya kalau saya pribadi, saya tetap menganggap biar bagaimanapun saya Muslim, ya. Dan seperti Mela tahu, saya sholat, ya. Dan saya tetap menganggap Al-Quran dan Alkitab adalah kitab-kitab suci yang memang diperlukan buat masyarakat luas. Itu pendapat saya. Gitu. Dan menurut Bang Ade itu relevan sepanjang masa? Relevan substansinya. Barangkali kalau mau dipersoalkan adalah teksnya ya. Atau penafsiran ya? Kalau Ya, teksnya justru nggak bisa diapa-apain. Nah ya, makanya teksnya mungkin tidak mesti dibaca sebagai berlaku sepanjang masa, tapi tafsiran terhadap teksnya itu yang bisa terus kita perbarui setiap saat. Itu pendapat saya. Ya. What do you think? Ya itu pendapat kebanyakan ulama yang mencoba mengupayakan agar Quran bisa relevan sepanjang masa. Karena kalau nggak ada upaya, benar, kalau nggak ada upaya itu ya udah nggak relevan. Iya. Karena cerita-ceritanya sebenarnya pinjem-pinjeman dari kisah-kisah lama ya. Iya, tapi kan biasanya kalau di Islam alasannya karena Quran itu adalah penyempurna kitab-kitab terdahulu. Iya. Makanya mirip. Iya. Saya sendiri tidak terlalu comfortable dengan argumen bahwa Al-Quran lah penyempurna dari yang sebelum-sebelumnya. Ya itu lebih enak didengar ya. Itu enak didengarnya kan. Tapi sebenarnya setiap kitab suci ataupun ajaran menurut saya sempurna pada dirinya sendiri kan. Kalau dalam pandangan saya. Tapi karena saya bertanya pada Anda, jadi jadi kita nggak usah debat di sini. Oke, tapi ini terima kasih Mel. Ada lagi yang mau Anda sampaikan? Gak ada, Bang Ade. Gak ada ya. Ini wawancara memang harusnya 3 jam ini. Sehingga Mela bisa ceritakan setiap isu, topik yang menurut Mela itu penting diketahui publik. Jangan khawatir penonton, karena masuk aja ke Forbidden Questions ya. Itu menurut saya salah satu channel yang sangat mencerahkan ya. Untuk dipelajari dan mungkin didebat juga untuk didiskusikan. Ya benar. Aku tuh selalu membuka ruang buat penonton untuk membantah aku atau membuktikan aku salah atau nanya ke aku atau ngatain aku juga nggak apa-apa sih, udah biasa. Oke. Ini buat orang tua Mela, anaknya ini sangat saya kagumi, ini perlu dijagain terus agar dia bisa terus hidup dan bahagia. Untuk terus hidup. Terima kasih Mela, sampai ketemu ya. Terima kasih Bang penonton. Kita ketemu lagi di topik-topik berikutnya. Mungkin suatu kali kita undang lagi Mela untuk ngobrol di sini. Thank you. Ya, teman-teman, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan juga mendengarkan tentang video di mana ada artis yang makan makanan yang mengandung daging babi, dan apakah hal itu haram atau halal. Dan dari penjelasan-penjelasan yang kita dengarkan, tentulah teman-teman semua sudah mengetahui, dan hal-hal yang ingin saya sampaikan bahwa makanlah makanan yang baik untuk tubuh teman-teman dan juga tidak mengharamkan. Oleh karena sesungguhnya yang haram itu bukanlah apa yang masuk ke dalam mulut atau ke dalam tubuh kita, melainkan apa yang keluar dari dalam mulut atau dari dalam tubuh kita lah yang haram. Jadi teman-teman lakukan dan makanlah segala sesuatu sesuai dengan iman teman-teman, agar ketika menikmati suatu makanan itu bisa dinikmati dengan penuh syukur dan sukacita. Satu hal di dalam firman Tuhan bahwa tidak ada yang haram ketika kita menikmatinya di dalam Tuhan Yesus, oleh karena seluruh makanan dikuduskan dan disucikan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur atas setiap makanan yang Tuhan anugerahkan untuk kita makan, untuk kita nikmati, agar tubuh kita menjadi sehat, sehingga tubuh kita ini dapat kita pergunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kiranya video ini bisa memberikan pengetahuan ataupun menambah wawasan bagi teman-teman sekalian, sehingga dapat mengerti dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dimakan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.